Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan channel PLTB. Eh, Kawan-kawan petani se-Nusantara, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah subscribe, ya, like and share, ya. Dan hari ini, ya, kita akan coba menerangkan sebenarnya PLTB seperti apa, ya, karena banyak orang yang berbicara PLTB, ya, tapi eh, saya sendiri yang sebagai pencipta PLTB, ya, itu jauh daripada eh, apa yang sebenarnya PLTB, ya. Jadi hari ini kita coba luruskan, ya, karena banyak juga yang PLTB tidak perlu pakai bio segala macam, banyak-banyak teori-teori yang mereka kemukan, dan memang saya tidak membukukan, ya, artinya memang saya pernah frustasi, ya. PLTB itu saya ciptakan itu tahun 2013, ya, 2013, yang mana pada waktu itu tidak ada satupun apa instansi ataupun apa yang terkait yang perhatian terhadap bagaimana pengolahan lahan tanpa bakar, ya. Ketika tahun 2015 terjadi kebakaran besar, barulah sibuk, ya, bagaimana cara mencari metode, padahal pada waktu itu 2013 sudah saya kenalkan, ya, karena memang saya setelah frustasi, kemudian buku-buku tentang tulisan-tulisan tentang PLTB itu saya hilangkan, artinya memang wah ini sih memang tidak dibutuhkan, tapi nyatanya sekarang memang dibutuhkan. Jadi begini, ya, PLTB yang sebenarnya, ya, ini yang pertama saya cetuskan, ya, kita coba, ya, bahas di kesempatan hari ini, ya. Dan kawan-kawan, ya, terutama yang di lahan gambut itu mohon eh, di cermati dengan baik dari awal sampai akhir, ya. Mungkin ini tidak bisa satu kali tayang, ya, nanti ada bagian satu bagian dua, karena memang panjang sekali untuk PLTB itu. PLTB terbagi dua, PLTB mekanisasi dan PLTB menggunakan tanaman. Dan hari ini, ya, kita akan menggunakan teknologi PLTB yang menggunakan mekanisasi, yaitu cangkul, ya. Nah, itu, ya, jadi kita coba kita bahas, ya. Nah, untuk PLTB sendiri, ya, itu pemanfaatan spon gambut, ya, untuk kita pakai sebagai media, ya, media mulsa, media penahan gambut, ya, itu kita menggunakan spon gambut, gitu. Jadi gambut tidak boleh dibakar, ya. Jadi itu bermanfaat karena sekali membuat, ya, susah membuatnya, ya, berat membuatnya, tapi sekali membuat bertahun-tahun akan terpakai galangannya juga, ya. Kalau kita digalangkan, galangan itu akan terpakai. Kemudian stok humus, ya, dari gambut itu akan tersedia. Artinya di situ dari mulai pakis-pakisan, ya, pakis-pakisan kita hancurkan, kemudian kita jadikan kompos, dan juga spon gambut juga kita jadikan kompos dengan penggunaan F1 MBU nanti, ya, karena F1 MBU itu ada mikoriza, ya, dan ada juga lactobacillus yang akan mengurai akar-akar, gitu. Jadi akar-akar yang ada di spon itu akan diurai oleh lactobacillus, sedang yang di pinggir, ya, untuk pinggir galangan itu tidak diurai karena di sana ada sinar matahari, jadi lactobacillus tidak akan, atau bakteri tidak akan bisa hidup jika terkena sinar ultraviolet. Nah, itu untuk itu sekedar pembukanya. Nah, nanti kita lihat, ya, bagaimana cara pelaksanaannya, ya, pelaksanaan daripada PLTB itu sendiri. Baik, mari kita lihat pelaksanaan atau pembuatan galangan dari mulai buka sampai terakhir di budidaya. Pak Rusdi, Ya,
ayo kita coba mempraktekkan PLTB ya. Ya. Teman-teman, ini Pak Rusdi ya akan mempraktekkan bagaimana PLTB yang sebenarnya ya. Ini kita memanfaatkan spon gambut. Nah, Pak Rusdi silahkan Pak Rusdi. Nah, inilah para pemirsa di seluruh Nusantara Wah, Indonesia. pemirsanya, wah, Cara tarik. cara mengolah tanah gambut yang baik itu seperti ini. Mari Ya. kita buktikan, kita saksikan. Oke, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Nah, gambutnya, spon gambut. Ini gambutnya, caranya begini. Kita taruh di bawah. Gambut di Nah, terus kelotok gambut sudah kita anukan taruh di paling bawah. Nah, sudah gitu. Ini resak-resak yang sudah hancur nih, taruh di atasnya. Begini. Ya, ini bekas sisa sisa potongan Ini yang pakis. yang sudah hancur sudah dicincang Ya. oleh mesin Ya. tebas. Nah, mari kita timbus dengan tanah. Ya, kemudian kita timbus dengan tanah ya. Kita timbus dengan tanah ya. Supaya apa? Ya. Supaya nanti pori-pori daripada gambut itu spon gambut itu terisi ya, terisi ya. Ya. Waduh, saya ngalangin ya, Pak ya. Ya. Wah, ada kayu, Pak ya. Kalau ada kayu kita ambil, Ya. bersihkan, angkat dari atas, singkirkan dulu. Boleh kita pacul kembali. Nah, Ya. Nah, kemudian setelah ini Pak Rusdi kita berlanjut kita ke injak ya. injak. Kita injak, diinjak. Nah, kita juga ikut injak. Nah, ini kita injak ya. Diinjak supaya apa? Kita injak agar tanah-tanah yang di atas spon gambut ini ya, ketika kena air itu dia akan turun ya, mengisi pori-pori spon gambut ya. Jadi kita isi spon gambutnya dengan tanah ya. Artinya kalau spon gambut kita biarkan itu tidak akan hidup untuk tanamannya, maka kita injak-injak ya, kita injak-injak ininya supaya spon gambutnya terisi ya. Nah, mungkin terus ya lanjut Ya. Pak. Bongkar, ambil gambutnya, taruh di bawah lagi, injak lagi. Nah, yang sudah dicincang halus, Ya. masukkan sini. Ini hasilnya yang sudah jadi ya. Nah, ini tanahnya. Kemudian tadi sisa-sisa cincangan ya. Nah, tadi kita setelah saksikan bahwa ketika kita membuka gambut, spon gambut itu sangat bermanfaat ya. Spon gambut itu sangat bermanfaat untuk apa? Untuk menyimpan bahan-bahan organik dan mengikat bahan-bahan organik ya, serta melindungi dari rumput. Nanti setelah 4-5 kali tanam ya, itu gambutnya akan spon gambut akan timbul ya. Setelah timbul itu sudah menjadikan mulsa ya. Ingat ya bahwa ketika spon gambut ini timbul, tanah yang tadi turun ya, kemudian spon gambut timbul ya. Nah, tanahnya sebagai media tanam ya. Kemudian spon gambutnya yang timbul kembali itu adalah sebagai mulsa. Jadi ya, PLTB ini diciptakan bukan hanya untuk asal-asal diciptakan, tapi sebenarnya PLTB ini untuk mengefisiensikan pengeluaran daripada petani ya. Selain mengefisienkan pengeluaran dari petani ya, juga kita tidak perlu lagi membakar gambut
Artinya ya, gambut ini sangat bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat. Nanti ketika setelah proses pengerjaan tadi tinggal memberikan F1 MBU ya. Mengapa kita berikan F1 MBU ya? F1 MBU itu ya, F1 itu untuk mendekomposisi dekomposisi tanah ya. Kemudian bahan-bahan organik ya. Dia proses kemudian sehingga kita bisa langsung menanami ya. Nah, itu menggunakan F1 MBU ya. Jadi nanti setelah itu ya, tadi setelah diinjak-injak ya, setelah diinjak-injak kemudian kita diamkan supaya tanahnya turun, bila perlu disiram supaya turun. Setelah turun kemudian kita berikan kompos ya, kita berikan kompos. Setelah kita berikan kompos ya, kita nanti akan tutup lagi dengan tanah yang di samping. Kalau tadi ditutup di tanah yang di depan, nah nanti kita tutup lagi di tanah yang di samping sebagai media tanam. Kemudian beri lagi F1 MBO dan galangan siap ditanam. Dan galangan ini ya, itu bertahan bertahun-tahun, dan bertahun-tahun itu pula lah petani tidak usah membeli mulsa, tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk biaya masang mulsa ya. Karena apa? Ini akan memberatkan petani sampai kapanpun. Kalau petani masih segala sesuatunya harus beli ya, kemajuan untuk petani itu sendiri itu akan susah ya. Untuk itu ya, saya cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tunggu di bagian kedua. Ini bagian ke-1. Nanti kita habiskan pada episode yang selalu akan kita buat dan update. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.